Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan seperti biasa, berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, sebelum ibu melanjutkan materi ibu yang berikutnya, boleh nggak kalau ibu mau sharing-sharing dulu atau cerita-cerita dulu sama kalian? Oke, kalau boleh, ibu mau tanya sama kalian. Menurut kalian, berita apa yang sedang viral dan sedang trending pada saat ini? Ayo, berita apa? Ya, betul sekali, yaitu virus corona atau COVID-19. Memang virus corona atau COVID-19 ini anak-anak sangat meresahkan semua masyarakat yang ada di penjuru dunia. Semua masyarakat, tidak hanya masyarakat yang ada di Indonesia saja, tetapi masyarakat di negara lain juga sangat resah karena adanya virus ini, seperti itu. Nah, ibu mau tanya lagi nih sama kalian. Kalian bisa mengikuti perkembangan virus ini itu dengan apa? Melalui apa? Iya betul, bisa melalui televisi, apalagi radio juga bisa, apalagi gawai juga bisa, terus surat kabar juga bisa. Nah, itu merupakan media yang kalian gunakan untuk mengakses berita pada saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ibu mau tanya lagi nih sama kalian. Kan kalian sudah tahu ya perkembangan virus corona pada saat ini bagaimana. Banyak sekali korban yang berjatuhan pada saat ini, tidak hanya yang menderita COVID, tapi seperti medis yang menangani pasien COVID juga ada yang maka itu ibu mau tanya, cara apa atau tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus corona? Paling tidak tindakan bagaimana yang sekiranya kita menggunakan peralatan yang dapat melindungi kita dari virus corona apa saja? Ya betul, masker. Kita bisa menggunakan masker apabila kita ada kepentingan di luar rumah. Ya betul, kita harus cuci tangan pakai sabun setiap kita habis keluar dari rumah. Ya, kita harus, betul sekali, ini sangat penting, kita harus menjaga jarak aman antara kita dengan orang lain karena penularan virus tersebut itu sangat cepat sekali anak-anak, perlu kalian ketahui itu. Dan pokoknya kita harus bisa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sekian dulu ya kita sharing-sharingnya atau tidak banyak. Minggu depan kita sharing-sharing lagi supaya pikiran kalian lebih cerah dan lebih fresh untuk mendapatkan materi belajar dari ibu. Oke, hari ini ibu akan membahas materi tentang berita. Nah, jadi sharing-sharing ibu tadi dengan kalian itu ada hubungannya dengan materi yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kita akan bahas tentang berita. Nah, teks berita itu merupakan teks yang melaporkan hasil peristiwa, kejadian atau informasi yang sedang atau telah berlangsung, seperti itu. Nah, dalam peristiwa yang dianggap sebagai berita itu peristiwa yang memiliki unsur yang disebut dengan unsur 5W plus 1H. Pasti kalian gak asing kan sama unsur 5W plus 1H ini. Nah, 5W plus 1H ini meliputi unsur what, who, when, where, why, dan how, yaitu bisa disebut dengan atau unsur apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Nah, keenam unsur ini harus terdapat dalam peristiwa apabila peristiwa tersebut bisa dianggap sebagai berita. Nah, pertama, unsur apa? Unsur apa harus ada dalam berita karena unsur tersebut itu berisi mengenai pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan dari apa itu sendiri. Dan yang kedua ada who atau siapa. Nah, dalam suatu berita itu harus ada orang atau pelaku yang terdapat dalam peristiwa tersebut.
ada when atau kapan. Jadi dalam berita itu harus ada kapan atau waktu peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat ada where atau di mana. Jadi dalam peristiwa tersebut harus dicantumkan di mana tempat, dalam berita tersebut harus dicantumkan di mana tempat peristiwa tersebut terjadi. Dan yang kelima ada mengapa. Mengapa itu merupakan alasan atau latar belakang dari peristiwa, dari terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada bagaimana atau how. Itu maksud dari how atau bagaimana itu dalam berita harus menceritakan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir, serta dampak yang diberikan dari peristiwa tersebut kepada masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur dalam pembuatan berita. Nah, dalam membuat berita juga harus diperhatikan unsur-unsur tersebut. Pertama, ada unsur aktual. Kedua, ada unsur faktual. Ketiga, ada unsur menarik. Dan keempat, ada unsur penting. Nah, pertama, aktual. Aktual yang dimaksud yaitu terkini. Jadi berita yang diberikan itu harus terkini dan terbaru sehingga masih hangat-hangatnya diperbincangkan oleh banyak orang. Yang kedua, ada faktual. Jadi maksudnya itu dapat dipercaya. Jadi berita tersebut itu berdasarkan kisah nyata dan tidak perlu direkayasa. Yang keempat itu ada menarik. Menarik itu membangkitkan rasa ingin tahu seseorang tersebut tentang berita yang disampaikan. Dan yang terakhir ada penting. Jadi berita tersebut harus memiliki sifat penting agar seseorang menganggap berita tersebut itu wajib mereka ketahui, seperti itu. Nah, lanjut ya anak-anak, yaitu struktur berita itu juga ada 3 bagian. Yang pertama ada orientasi berita, yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga itu ada sumber berita. Jadi di orientasi berita itu berisi pembukaan mengenai peristiwa yang akan diberitakan. Di peristiwa itu berisi mengenai cerita peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga sumber berita. Jadi dicantumkannya sumber peristiwa sumber terdapatnya peristiwa tersebut di berita itu dicantumkan, seperti itu. Nah, ternyata selain ada teks berita, ternyata juga terdapat teks non berita. Nah, teks non berita dan teks berita itu sangat memiliki perbedaan yang jauh anak-anak. Nah, ciri-ciri dari teks berita itu ciri-cirinya pertama ya ada aktual dan faktual. Yang kedua ada dibuat oleh wartawan. Yang ketiga menggunakan pola piramida terbalik. Yang keempat bahasanya komunikatif. Dan yang terakhir yang kelima yaitu tidak mencantumkan pendapat dari pribadi seseorang. Itu ciri-ciri dari teks berita. Dan ciri-ciri dari teks berita itu pertama aktual. Yang kedua dibuat oleh ahli yang ada dalam bidang itu. Yang ketiga induktif atau pokok bagian utamanya berada di akhir berita. Yang keempat itu bahasa yang digunakan menyesuaikan jenis teks yang disampaikan. Yang terakhir mencantumkan pendapat atau pandangan dari orang lain, seperti itu. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita itu tidak kalah jauh, tidak jauh berbeda dengan tadi unsur dalam pembuatan berita. Nah, ciri-ciri berita itu sendiri pertama ada berita tersebut harus menarik, yang kedua harus faktual, ketiga harus aktual, keempat dapat diterima oleh masyarakat, kelima menggunakan bahasa yang sederhana, keenam jelas, dan ketujuh harus sudah disampaikan, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak biasanya dalam berita itu terdapat istilah fakta dan opini. Nah, fakta dan opini itu sangatlah berbeda anak-anak. Siapa yang mengetahui perbedaan fakta dan opini? Ayo, siapa yang mengetahui? Ibu jelaskan
aja ya. Fakta dan opini sangat berbeda, karena fakta sendiri merupakan peristiwa nyata yang benar-benar terjadi sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini merupakan pernyataan dari seseorang yang belum tentu terjadi dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti itu anak-anak. Nah, itu adalah materi dari Ibu untuk pagi hari ini. Untuk minggu depan, untuk tugas minggu depan yaitu tolong kalian cari berita apa saja, dalam bidang apa saja, melalui media apa saja, baik itu melalui media elektronik, melalui media cetak, itu terserah kalian. Dalam bidang apa saja, misalnya dalam bidang kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun terserah itu terserah kalian. Jadi minggu depan kalian harus membawa salah satu berita, nanti kita akan analisis bersama-sama dengan teman sekelas. Yaitu sudah menunjukkan pukul berapa ya ini? Pokoknya ini Ibu sudah selesai ya mengajar kalian ya. Jadinya habis ini setelah pelajaran Ibu ada pelajarannya siapa? Oh, itu ya sejarah ya berarti ya. Ya, oke, selamat mendapatkan pelajaran selanjutnya. Ibu tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.